Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang bab 1, yaitu perkembangan Islam di Indonesia. Selamat menyaksikan. A. Situasi dan kondisi sebelum kedatangan agama Islam. Sebelum kedatangan Islam pada abad ke-15 dan ke-16, di wilayah Nusantara terjadi perubahan sosial yang luar biasa. Perubahan sosial itu terjadi disebabkan oleh persebaran agama Islam beserta sistem politiknya yang ditandai dengan adanya perubahan keyakinan keagamaan dari masa kejayaan Hindu-Buddha ke masa perkembangan agama Islam. Gambaran situasi dan kondisi wilayah Indonesia sebelum kedatangan agama Islam antara lain: 1. Letak geografis. Indonesia terletak di antara 5 derajat 54 lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat 01 bujur timur sampai 141 derajat 02 bujur timur. Posisi itu menunjukkan bahwa di wilayah ini berada di daerah khatulistiwa, beriklim tropis dengan curah hujan tinggi. Iklim disertai angin musim menyebabkan adanya kemarau dan penghujan dengan waktu yang berbeda-beda pada tiap wilayah. Keberadaan dua musim ini memberikan pengaruh yang kompleks pada berbagai aspek kehidupan penduduk. Pertanian, pelayaran, dan perdagangan erat hubungannya dengan musim. Kaitannya dengan perdagangan tidak ada dilepaskan dari pelayaran. Sebagai penghubung jalur perdagangan Asia, terutama Cina dan India, menjadikan wilayah ini strategis dalam jalur perdagangan antar bangsa. 2. Keyakinan. Sebelum datangnya Islam, masyarakat Indonesia sudah menganut agama kepercayaan yang berbeda-beda. Agama yang berkembang pesat saat itu kepercayaan adanya dewa-dewa. Agama Hindu-Buddha berkembang pada masa Majapahit, ditandai dengan bangunan candi dengan arca-arcanya, prasasti dan kitab-kitab menunjukkan potret keagamaan pada saat itu. 3. Politik dan pemerintahan. Bukti-bukti tentang politik dan pemerintahan pada masa kerajaan Majapahit dengan menggunakan data-data yang telah didapatkan dari prasasti, maka dapat dikemukakan bahwa bangsa Indonesia telah mengenal sistem politik dan pemerintahan jauh sebelum Islam masuk ke Indonesia. Sejumlah prasasti menyebutkan adanya pelaksanaan dari keputusan raja dilengkapi dengan perincian saksi dan imbalan-imbalan yang diterimanya. Bukti sejarah yang tertulis dan cukup memadai diantaranya adalah negara Kartagama. 4. Perekonomian dan perindustrian. Kumpulan rumah penduduk yang tersebar di lembah sungai dan dataran pegunungan dengan segala aktivitasnya merupakan pendukung utama keberlangsungan stabilitas ekonomi pemerintahan. Hasil panen berasal dari masyarakat desa dan dari berbagai wilayah kekuasaan lembaga agama Mandala atau tanah milik perserorangan atau kelompok yang dibebaskan dari pajak sima, upeti, pajak, dan kerja wajib diminta dari penduduk untuk kepentingan pegawai atau rumah tangga raja. Dalam hal perdagangan di Asia Tenggara, menurut Van Leur, barang-barang yang diperdagangkan adalah yang bernilai tinggi seperti logam mulia, perhiasan, pecah belah, kain tenun, juga bahan-bahan baku. Untuk keperluan kerajinan, para pedagang asing yang datang sampai ke wilayah Majapahit berasal dari Kampa, Khmer, Thailand, Burma, Sri Lanka, dan India. Mereka kemudian sebagian bermukim di Jawa dan bahkan ada beberapa di antaranya yang kemudian ditarik pajak sekitar tahun 1249 Masehi. Telah terdapat dua jalur pelayaran dari dan ke Cina, yaitu jalur pelayanan barat dan jalur pelayanan timur. Jawa berada dalam jalur pelayaran barat meliputi Vietnam, Thailand, Malaysia, Sumatera, Jawa, Bali Timur. Kapal dagang Cina berangkat lewat jalur barat dan kembali ke Cina dengan menyusuri pantai barat daya Kalimantan. Dalam beberapa prasasti Bali kuno ditemukan beberapa keterampilan membuat suatu benda alat dengan istilah undagi, seperti undagi lancang atau pembuat perahu, undagi batu atau pemahat batu, undagi pengarung atau pembuat terowongan, undagi kayu atau tukang kayu, undagi rumah atau pembuat rumah. Selain itu ditemukan juga kelompok yang disebut Pandemas
atau pengrajin emas, pandai besi atau pengrajin besi, pandai tambra atau pengrajin tembaga atau pandai kangsa atau pengrajin perunggu, pandai dadap atau pengrajin tameng atau perisai, dan lain-lain. 5. Sastra dan kesusastraan. Purbajaraka dan Mus Mulder berhasil menelisik sastra Jawa itu jauh ke masa sebelum masuknya Islam ke Indonesia. Pada masa Mataram Hindu-Buddha, kitab Mahabharata dan Ramayana diubah ke dalam bahasa Jawa kuno pada permulaan abad ke-10. Kehidupan kesusastraan juga tidak terlepas dari para pujangga sebagai pengubah dan pencipta karya sastra. Selain itu juga telah ditemukan adanya jabatan yang menunjukkan adanya tokoh penulis seperti cerita Sang Citraleka. B. Jalur masuknya Islam di Indonesia. Penyebaran agama Islam di Indonesia pada umumnya berlangsung melalui dua proses. Pertama, penduduk pribumi berhubungan dengan agama Islam kemudian menganutnya. Kedua, orang-orang asing Asia seperti Arab, India, dan Cina yang telah beragama Islam bertempat tinggal secara permanen di satu wilayah Indonesia, melakukan perkawinan campuran dan mengikuti gaya hidup lokal. B. Jalur masuknya Islam di Indonesia. 1. Teori Gujarat. Pendapat tentang teori masuknya Islam ke Indonesia yang pertama datang dari teori Gujarat. Dalam teori ini diceritakan Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi dari perdagangan India. Teori ini berkembang dari Peach Nepal dari Universitas Leiden yang mengatakan bahwa asal-muasal Islam dari Gujarat dan Malabar. Kemudian, orang Arab bermazhab Syafi'i berimigrasi ke India dan orang Indialah yang membawanya ke Indonesia. Pendapat ini juga ditegaskan oleh Snouk Hokronje bahwa hubungan dagang Indonesia dan India telah lama terjalin. 2. Teori Arab. Teori ini dikemukakan oleh Sir Thomas Arnold. Ia berpandangan bahwa para pedagang Arab telah menyebarkan Islam ketika mereka menguasai secara dominan perdagangan Barat Timur sejak abad awal Hijriah atau abad ke-7 dan 8 Masehi. Teori ini mengatakan bahwa Islam datang ke Indonesia secara langsung dari Arab, tidak melalui perantara bangsa lain. Islam sudah datang ke Indonesia pada abad pertama Hijriah, abad ke-7 sampai 8 Masehi, langsung dari Arab dengan bukti jalur perdagangan yang ramai dan bersifat internasional sudah dimulai melalui Selat Malaka yang berhubungan dinasti Tang di Cina, Asia Timur, Sriwijaya di Asia Tenggara, dan Bani Umayyah di Asia Barat. Dalam pandangan Hamka, jalur perdagangan antara Indonesia dengan Arab telah berlangsung jauh sebelum Tarik Masehi. Perjalanan tersebut menggunakan kapal pose dan pada tahun 674 Masehi ia singgah di Buga yang sekarang dikenal dengan Palembang, Sumatera Selatan. Di Buga, ia menemukan sekelompok bangsa Arab yang telah bermukim di pantai barat Sumatera, Barus. Komunitas Arab ini disebut sebagai komunitas Tashi dan Pose. Sejarawan lain juga mendukung teori Arab adalah Uka Chandra Sasmita, Hashimi, Asyumardi Azra, dan lain-lain. Azra menambahkan bahwa ditemukan adaptasi lain yang dilakukan oleh bangsa Indonesia adalah atas pengaruh bangsa Arab ini. Misalnya dari segi bahasa dan tradisi bersila yang sering dilakukan oleh bangsa Indonesia yang merupakan tradisi yang dilakukan bangsa Arab atau Persia yang egaliter. Di samping alasan di atas, makam Fatimah binti Maimun di Leran, Jawa Timur semakin menguatkan teori ini. Maimun binti Hibatullah adalah seorang perempuan beragama Islam yang wafat pada hari Jumat 7 Rajab 475 Hijriah. Yang ketiga, teori Persia. Orang yang mengemukakan teori ini adalah sejarawan Husain. Dalam teori ini dinyatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad 13 Masehi di Sumatera yang berpusat pada Samudra Pasai. Bukti-bukti kesamaan kebudayaan antara Islam Indonesia dengan Pasai di antaranya adalah A. Adanya peringatan 10 Muharram atau Asyura. B. Adanya kesamaan konsep ajaran Sufisme yang dianut oleh Sufi besar dari Persia. C. Penggunaan istilah bahasa Iran dalam sistem mengejak bahasa Arab. D. Adanya persamaan batu nisan antara
Nisan Maulana Malik Ibrahim dengan Malik Al-Saleh. Yang keempat adalah teori Cina. Teori ini menyatakan bahwa Islam datang ke Indonesia berasal dari para perantau Cina. Ajaran Islam sampai di Cina pada abad ke-7 Masehi, masa di mana agama ini baru berkembang. Berdasarkan sejarah Banten, dalam Hikayat Hasanuddin, nama dan gelar Raja Demak berdasarkan leluhurnya ditulis dengan istilah Cina. Bukti-bukti lain adalah masjid tua yang bernilai arsitektur Tiongkok. Pada dasarnya, semua teori memiliki kelebihan dan kekurangan. Tidak ada kebenaran yang mutlak. Namun, hal yang sangat penting bahwa Islam tersebar di Indonesia tidak menggunakan jalur kekerasan, melainkan jalur dakwah, hikmah, dan nasihat. C. Strategi dakwah Islam di Indonesia. Masyarakat Asia Tenggara mempunyai peradaban yang tinggi sebelum kedatangan Islam. Dalam bidang sastra ditemukan buku kuno seperti Kiran Suluk yang mengisahkan perjalanan seorang sufi dan kitab lainnya yang membuktikan negara Indonesia sebelum datang Islam mempunyai agama yaitu Hindu dan Buddha yang telah berkembang lama sebelumnya. Menurut U.H. Draja Sasmita, proses masuknya Islam melalui sebagai berikut. 1. Perdagangan pada abad 7 Masehi sampai 16 Masehi. Indonesia kedatangan pedagang dari Arab, Persia, dan India. 2. Perkawinan. Pedagang Muslim yang masuk ke Indonesia mempunyai status sosial yang lebih tinggi daripada penduduk pribumi saat itu. Selanjutnya, dalam proses perkawinan, pihak pribumi harus mengucapkan kalimat syahadat sehingga perkawinan menjadi media yang efektif dan penyebaran agama Islam. 3. Politik. Proses islamisasi melalui media politik dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan antara penguasa dan pemerintahan. Setelah penguasa atau rajanya masuk Islam, hampir pasti rakyatnya juga masuk Islam. Contoh di Maluku dan Sulawesi. 4. Pendidikan. Penyebaran agama Islam melalui pendidikan yang berupa pesantren. Pesantren menjadi media yang efektif dalam proses islamisasi di Indonesia. Di antara lembaga pendidikan atau pesantren pada masa awal perkembangan Islam adalah pesantren yang didirikan Sunan Ampel, dan juga murid yang sudah selesai belajar akan dikirim untuk berdakwah ke seluruh penjuru Indonesia. 5. Kesenian. Islamisasi melalui kesenian yang paling terkenal adalah dengan mengadakan pertunjukan seni gamelan dan wayang. Kesenian wayang dan gamelan digunakan Wali Songo dalam mengembangkan ajaran Islam. Cara seperti ini banyak ditemukan di Yogyakarta, Solo, Cirebon, dan lain-lain. 6. Tasawuf. Para sufi mengajarkan tasawuf yang diramu dengan ajaran yang sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia. Seorang sufi biasa dikenal dengan hidup dalam kesederhanaan. Mereka selalu menghayati kehidupan masyarakatnya. Banyak hal yang penting untuk diketahui mengapa agama Islam berkembang pesat dan mudah diterima oleh masyarakat Indonesia. Antara lain, yang pertama, agama Islam bersifat terbuka sehingga penyiaran dan pengajaran agama Islam dapat dilakukan oleh setiap orang Islam. Yang kedua, penyebaran agama Islam dilakukan dengan cara damai. Dan yang ketiga, Islam tidak mengenal diskriminasi dan tidak membedakan kedudukan seseorang dalam bermasyarakat. Yang D. Fase penyebaran Islam di Indonesia. Fase yang pertama, tahap kehadiran pedagang Muslim sebelum abad ke-13 Masehi. Pendapat masuknya Islam ke Indonesia sejak abad ke-7 Masehi atau ke-1 Hijriah dikemukakan oleh Syekh Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Thalib ad-Dimashqi. Ia menyatakan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia melalui Champa, Kamboja, dan Vietnam sejak zaman Khalifah Utsman bin Affan, yakni sekitar tahun 651 Masehi atau abad ke-7. Fase yang kedua, tahap terbentuknya kerajaan Islam 13-16 Masehi. Pada fase ini ditandai dengan munculnya pusat-pusat kerajaan Islam, ditemukannya makam Malik Al-Soleh yang terletak di Kecamatan Samudra di Aceh Utara dengan angka tahun 696 Hijriah atau 1297 Masehi, merupakan bukti yang jelas adanya kerajaan Islam di Pasai historiografi tradisional lokal. Yang ketiga, tahap pelembagaan Islam. Pada fase ini,
para pemangku kerajaan berguru ke pusat pendidikan Islam seperti Ternate yang berguru ke Giring Gresik. Islam juga tersebar ke Sulawesi ketika raja pertama Raja Talo yang menjadi mangkubumi di kerajaan Goa yang bernama Imalingkaeng dan Jorik Kareng Katangka masuk Islam pada 22 September 1605 Masehi. Yang terakhir hikmah pembelajaran. Dari materi di atas yang sudah dijelaskan oleh kelompok kami, hikmah pelajaran yang bisa diambil adalah yang pertama, dalam mengajarkan Islam haruslah kita menggunakan cara-cara yang ramah dan bijaksana. Yang kedua, meneladani kesuksesan para ulama dalam menyebarkan Islam di Indonesia. Yang ketiga, sebagai generasi penerus bangsa, dituntut untuk berperilaku yang memiliki uswah hasanah. Dan yang keempat, yang terakhir adalah mengajarkan kepada diri kita untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan demi keutuhan bangsa dan negara. Mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya billahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Semoga ilmu yang kami berikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.